Udah sunat belum hari ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast BEM FTK dari Kominfo, yaitu sunatan massal. Udah sunat belum hari ini? Mungkin yang baru nonton episode 2, perkenalkan, nama gue Russell. Gue dari Teknik Perkapalan Angkatan 2019 dari Departemen Kominfo. Nah, kali ini buat yang nggak tahu nih, gue tuh doyan banget main game. Gue dari kecil emang udah disuguhin game sama orang tua gue. Gue emang doyan main game FPS dari CSGO, PB. Terus gue sekarang main Valorant. Nah, gue emang main cuma sekedar hobi-hobi aja, main-main tipis. Nah, buat episode kali ini nih kita kedatangan tamu nih. Tamunya dua-duanya emang player Valorant, emang main Valorant gitu. Kita sambut, ada dua tamu kita. Yang pertama Bang Der dan yang kedua ada Mas Rea. Mungkin dari Bang Der dulu boleh perkenalan diri. Oke, semua teman-teman, perkenalkan, nama gue Daryl Oliver Benedict Huta Barat, biasa dipanggil Daryl. Kuliah di jurusan Teknik Perkapalan FTK ITS. Hari-hari sebagai mahasiswa tentunya, dan juga part-time gamer. Part-time gamer, keren Bang Der. Mungkin bisa dilanjut Mas Rea. Oke, halo teman-teman semua, nama gue Rea dari jurusan Teknik Komputer 2018. Tuh, gue juga part-time gamer. Part-time gamer. Mas Rea ini, buat yang nggak tahu, Mas Rea ini pro player Valorant. Dari tim mana Mas? Dari Morph gue. Dari tim Morph. Nah, kalau dari perbedaan kan kelihatan agak sedikit jauh ya, Bang Der dengan Mas Rea ini. Nah, iya, perbedaannya Bang Der ini, iya, perbedaan mungkin dari nasib aja kali ya. Nah, episode kali ini kita bakal curhat ceria tentang pervaloranan. Nah, Mas Rea ini main game apa aja sih Mas? Kalau misal dari pengalaman main game, mungkin emang doyan game FPS dari kecil? Main game ya? Oh, oke. Jadi, kalau dari kecil sih gue PS biasa sih. Biasalah game-game PS1 lah ya. Abis itu masuk SD, gue dikenalin sama komputer sama om gue. Terus gue pertama kali main RPG tuh, namanya World of Warcraft. Abis itu gak lama, zaman-zamannya main warnet nih. Udah main tuh Point Blank, Crossfire, terus apalagi sih X-Force atau X-Shot, sorry. X-Shot. Terus ya udah CSGO sama Valo. Tapi kalau misalnya pengalaman gimana masuknya ke kompetitif ya, gue sempat main Fortnite juga kompetitif gitu, baru Valo. Oh gitu. Ya emang udah lumayan lama ya di dunia FPS gitu. Ya udah lama. Kalau Mas Daryl main game apa aja Mas? Kalau gue dari kecil tuh udah disuguhi juga sama orang tua PS1, bener-bener dari kecil banget, PS1 yang zaman tipis banget. Yeah. Terus dulu tuh sukanya game adventure gitu, main GTA dulu dari kecil, biarpun kurang cocok kayaknya buat anak kecil ya GTA ya. Terus mulai masuk SD SMP tuh mulai suka ke warnet, main game, main PB segala macem, mulai paket malam nginep di warnet. Terus sampai SMP main Xbox juga. Itu mulai anaknya anak COD banget, Call of Duty. Main Call of Duty. Gue juga main terus COD. Nah iya, Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2, zaman-zamannya. Terus mulai sekarang mainnya PB, terus sampai sekarang akhirnya Valorant. Lebih intens di Valorant. Udah cukup lama artinya juga main Valorant ya. Iya. Nah, kalau dari Mas Rea terjun ke dunia e-sport, Mas tuh gimana ceritanya? Mungkin awal mulanya bisa ke dunia e-sport. E-sportnya lebih ke Valo kali ya, yang iya, ke Valo aja. Ya apa namanya? Fokusnya. Kalau gue dulu awal-awal Valorant keluar kan tahun lalu ya, kalau nggak salah 2020. Pas awal pandemi kan ya. Itu kan kita kuliah online. Nah, kebetulan gue ada kenalan dari gue dulu pas SMA itu turnamen sekolah gitu loh. Tahu gak sih? Kayak turnamen kecil gitu. Kayak sempet cabut lah sekali dua kali buat turnamen gitu kan. Nah, ada kenalan gue dari situ. Ternyata dia main Valo juga. Nah, ya udah, dari situ gue mulai masuk Valo. Dapat circle yang orang-orang yang emang kompetitif, kenalan lagi, terus ujung-ujungnya di Morph sekarang kayak gitu. Itu turnamen kecil hitungannya turni enggak sih, Mas? Iya dulu hitungannya turni sih. Turni beneran gitu.
udah mantep benar emang. Bang Der bentar lagi nyusul deh ya. Kalau dari Mas Ria kan semoga sih kayak gitu, asal bisa membenarkan circle mungkin ya. iya. kurang dari mendukung circle-nya mungkin Iya. harus cari yang saling mendukung ya, saling membopongi. Betul banget. Nah, kalau Mas Rea dari lingkungan sekitar itu nge-support nggak Mas? Pas Mas udah mulai masuk ke dunia e-sport. Nah, kalau orang tua gue sih awalnya ya biasa sih, soalnya gue udah main game dari dulu kan. Jadi kayak orang tua gue tuh lebih kayak biasa aja gitu gue main game. Cuman kalau buat kompetitif awalnya mereka nggak dukung. Kayak emang benar-benar kayak ngapain sih gitu main. Cuman karena sekarang gue ada kontrak kan, ada duitnya. Terus tahu turnamen tuh ngasilin duit gitu. Jadi dikasih. Ya udah, selama nggak ganggu kuliah deh, kalau kayak itu gitu. Kalau nggak ganggu kuliah, terus arti ada daily rutinnya ya? Kalau buat udah menjadi player dari suatu tim gitu? Ada dong pasti. Ada kayak mungkin latihan rutinnya, terus Ada. mungkin ke apa? Ke gaming house ya namanya. Itu Ada. mungkin bisa diceritain kayak latihan rutinnya tuh daily rutin seperti apa? Kalau daily rutinnya sih biasanya ya, kalau kita kan karena personally tim gua kan isinya anak-anak kuliahan semua kan. Ya. Jadi ya kita ada waktu kosong tuh sore ke malam. Jadi mungkin buat daily rutin latihan dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Kalau buat VCT yang kemarin itu tiap hari. Tapi kalau sekarang kan udah nggak VCT nih. Iya. Ya udah cool down gitu, cool down. Jadi cuma kayak sehari sekali. Terus selang berikutnya lagi baru latihan lagi. Jadi ada kosong-kosongnya gitu. Tapi itu kan kalau misalnya pas lagi libur kuliah kan. Kalau Ya. lagi kuliah Kalau lumayan keteteran gak sih Mas, kan kuliah lumayan tuh dari jam 7 mata kuliah atau enggak dari jam 7 sampai jam 4 kan biasa mata kuliah tuh. Iya. Keteteran sih tergantung sih. Kalau misalnya kuliahnya makin ke atas, semesternya kayaknya makin keteteran sih. Iya. Feeling gue sih kayak gitu. Cuman buat so far buat sampai sekarang gue belum sampai keteteran sih. Mungkin ada dari kan gue ada organisasi juga kan. Iya. Selain pro player juga. Nah, mungkin dari organisasi agak kurang jadinya gue megangnya gitu. Tapi Nah, kalau itu- kuliah gue nggak berani. Nah itu kan daily rutin dari Mas Rehan. Dari Bang Der nih daily rutinnya ngapain Bang? Oke, daily rutin ya sebagai mahasiswa ya pasti harusnya belajar ya kan ya. Ya. Betul. Terus selain dari SKS kuliah, di luar SKS kuliah juga pasti banyak SKS, ribu-ribu SKS yaitu organisasi. Kebetulan gue menjabat sebagai wakil ketua Himatekpal, Himpunan Mahasiswa Teknik Perkapalan FTK ITS, dan juga sebagai hari-hari sebagai hard carry tiap malam tuh biasanya. Oke, Keras. teman-teman yang biasa main bareng saya carry. Biar kena stuck ya. Daily rutin Mas Der kan lebih ke arah apa namanya? Kayak himpunan gitu-gitu artinya. Betul. Paling ya cekane gitu. Nah, iya, beli tempe ya kan. Iya beli tempe Cekane. 2 sayur kacang. Nah, itu dia. Klasik banget. Ini kita ngobrol lagi sama Mas Rea nih. Jarang-jarang bisa ngobrol. Nah, kalau ketercapaiannya di dunia e-sport udah pernah dapat awarding apa aja, Mas? Baru ini sih gue dari setahun main gue baru banget bener-bener juara tuh kemarin, ada namanya GOX Valorant Cup yang season 2. Nah kebetulan gue menanginnya back to back, jadi juara bertahan gitu. Cuman pas zamannya Morph yang pertama yang menangin season satunya, jadi gue ikut lagi, gue pertahanin juaranya gitu. Cuman so far buat saat ini kayak VCT paling top 4 finish doang sih, baru top 4 finish, max ketiga, belum nyentuh final gitu. Jadi di GOX itu udah 2 kali ya menangan kalau back to back ya. Udah 2 Iya, kali 2 kali muter. Iya. Bang Der apa tercapaiannya, Bang? Oke, ketercapaian saya kebetulan menjadi juara bertahan di Himatekpal Star League. Enggak bohong. Maaf, Kan kalah sama di cabang Point Blank, mohon Oh, maaf. di cabang point blank. Iya, kalau cabang point blank. Kalau di Valorant kan kalah sama tim gua, Mas. Iya, kebetulan kalah, cuma sekarang lumayan lah masuk final di FTK Cem. Oh, itu keras itu. Soalnya gua nggak main, Mas. Gua nggak main. Oh, gitu ya, gitu ya. Iya.
Nah, kalau dari Mas Rea ini selain kesibukan di karir dunia e-sport, memiliki kesibukan apa aja, Mas? Selain kuliah sih cuman satu sih, cuman Kadif Medfo di PMK, udah itu doang sih. Tapi sisanya gue nggak ada organisasi lagi. Ya, jadi organisasinya cuma PMK, terus Iya. kesibukan lainnya tuh paling kuliah sama di karirnya aja ya. Ya benar. Tuh merasa keberatan nggak kalau ngimbangin antara karir dan pendidikan? Berat. Cukup Jujur berat ya. Ya. Tapi Mas bisa mengimbangi. Bisa. Untungnya bisa. Kalau dilihat jadwal ya, Mm. agak korban dikit lah, ngorbanin yang lain dikit. Mas Rea mengimbanginya gimana caranya? Ini jangan ditiru tapi ya. misalnya. Jadi gue tuh kalau tidur realistis lah pas kuliah. Gue tidur tuh di atas jam 2. Dan gue kuliah tuh dari 1 minggu ada 4 matkul yang pagi jam 8. Nah, realistisnya nggak cukup kan tidur gue. Yeah. Nah, ya udah gue latihan, tidur. Ya udah selang-selang kuliah gue usahain tidur gitu. Cuman kalau nggak kuat banget gue tidur pas kuliah gitu. Itu kalau nggak kuat, kuat. Kan udah dikasih tahu juga jangan ditiru kan. Jangan ditiru. Betul. Kalau Mas Rea tuh bisa, kan itu keberatan ya. Kalau misalnya disuruh pilih salah satu, bakal milih apa Mas? Gue bakal pilih antara karir dan pendidikan ya. Karir dan pendidikan kan. Ya, gue pilih pendidikan dulu sih. Kalau buat sekarang jelas pendidikan dulu. Jadi ibaratnya gue di Morph tuh masih part time juga gitu. Gue nggak komit full time. Jadi nyelesain pendidikan dulu baru ke full time ya pas sudah selesai. Iya benar. Jadi seenggaknya lu kalau komit karir lu sekarang itu lu nggak ngerasa feels bad banget gitu. Kalau misalnya lu nggak achieve something. Karena lu orang tahu kan, lu di sini part time gitu. Ngerti gua. Tapi sementara ini untuk akademik aman lah ya. Aman deh. Aman. Alhamdulillah aman gitu. Nah Mas, kalau di tim Morp dekat dengan player-player lain nggak Mas? Mungkin di tim Morpnya sendiri atau di tim lain atau mungkin brand ambassador-nya? Paling kalau di Morph sih gue deket sama, kenal sama COO-nya doang sih. Soalnya COO-nya itu dulu CEO-nya tim gue yang lama, Somnium. Gitu. Terus kalau player yang dari luar, ya playernya Somnium yang sekarang. Karena gue kenal mereka dari awal gue masuk Somnium gitu. Kalau lu udah berapa tim artinya Mas? Kalau selain dihitung Morp juga ya? Tadi kan ada Morp, ada Insomnium. Benar. Ada pernah pindah berapa ya? tim? Sabar, gue hitung dulu. Panjang di karirnya. Empat doang. Apa aja Mas? Kalau itu Valorant semua? Iya, Valo semua. Kalau awal-awal kalau pada ngikutin tuh ROC namanya, ROC. Abis itu Reckless Lats. Abis itu Somnium baru Morph. Gitu. Reckless Lats tuh cukup gede gak sih? Kayak nggak asing gitu di telinga. Nggak asing kalau di scene FPS ya. Iya. Kalau Mas Daryl pernah di tim apa aja Mas? Kebetulan tim biasanya saya bentuk sendiri, independen ya. Iya, jadi cuma ada 2 tim, Varia Gaming sama tim Bewok. Asik. Gitu. Oh ya, buat kalian yang nggak tahu ya, ini Mas Rea sama Mas Daryl ini temenan, emang udah lama. Temenan dari mana Mas kalau boleh tahu? Teman SMA. Temen SMA. Ini emang mereka udah temenan. Emang kalau ngundangnya emang harus sepaket gini. Iya. Betul. Nah kalau Mas Rea nih, kan kemarin ikut VCT ya di stage VCT Challengers yang Indonesia, ikut yang stage 1, 2, sama 3 gitu. Mungkin bisa diceritain gimana pas di VCT itu? Kan kalau nggak salah ya nggak lolos ya Morp ya? Iya nggak lolos. Ya kalau diceritain gimana sih ya badut, udah gitu doang sih. Kalimat yang kata yang mendeskripsikan ya itu. Orang sampai ada yang bilang kan, lu kalau mau jadi top tim kalahin Morp. Udah gitu. Kenapa kalahin Morp? Karena Morp tuh jadi kayak gatekeeper ya, tau nggak? Yang jaga gerbang top tim gitu. Jadi kunci gitu ya. Iya, lu kalau bisa kalahin tim gua, berarti lu udah top tim gitu. Sampai ada yang bilang kayak gitu.
Yang lu maksud badut tuh gimana tuh? Badut ya salah, kalahnya tuh bukan karena lawannya, Dir. Kalahnya ya karena diri sendiri gitu. Gitu. Kalah diri sendiri kenapa? Emang banyak mistake kah yang atau unlucky aja? Campur sih. Mistake, unlucky, main gak pede, semuanya macam-macam deh. Kan ini ngomongin VCT keseluruhan kan. Jadi stage 1 2 3 kan. Ya itulah masalahnya. Tapi kalau dari komposisi tim udah oke kan ya? Udah. Menurut gua tim gua yang sekarang yang paling baru ini udah paling oke sih gitu. Stage 1, 2, 3 itu ikut dua-duanya gak sih? Ikut. Terus sayangnya nggak lolos ya. Iya. Nah, kalau di VCT Challenger, soalnya gue kalau VCT Challengers yang Indo hampir semua yang setiap kali main tuh gue nonton. Gue sempat juga nonton yang di Ascent tuh yang lawan Boom. Nah itu gue nonton. Tahu. Nah kalau buat VCT Challengers yang SEA nih, kalau lo ngedukung kan artinya VCT Challengers SEA kan udah kelar juga ya. Iya, udah. Artinya tinggal final nih sekarang. Pas recording nih tinggal final antara Paper X dengan Brand. Kira-kira lu kalau ngedukung apa? Gua dukung Paper X sih. Walaupun ini udah 2-0 nih, barusan lagi nonton gue nih. Tapi harusnya Paper X sih, gue masih pegang Paper X. Jauh. Iya. Kalau misalnya nih sebelum dari keseluruhan tim pas VCT Challenger saya, lu bakal ngedukung apa? AE, walaupun udah gugur. Exit ya juara 3, enggak apa-apa. Kalau lu dukung apa Mas Cyril? Kalau gua awalnya gua hard support Morph banget ya kan. Secara ada Mas Rea di situ kan, seorang Morph Moji. Terus pas gugur gua sempat megang Boom. Saya kocak aja gua ngeliat mereka main, kayak mainnya juga kayak nyaman gitu. Iya, gua ngeliat main nyaman banget sih. Betul. Kayak strukturnya kelihatan banget gitu. Kalau sekarang mungkin gua lebih sama kayak Rea Paper X. Karena ada Indo juga kan di sana kan. Ada player Indo Pride. Tuh. Tadi kata Mas Tiro namanya Mas Rea tuh Morph Moji ya? Tuh, Morph Moji. Moji itu asal usulnya dari mana, Mas? Dari mana ya? Dari nickname. Gue tiba-tiba Moji gitu. Gak ada. Sumpah. Cuman gue mikir aja Moji kayaknya bagus, ya udah. Jadi asalnya enggak ada esensinya atau apa gitu. Gak ada. Mungkin pergabungan dari dua kata gitu kan. Ada. Nickname gue sebelumnya bukan Moji, malah nama gue doang Rea, udah. Lebih enggak kreatif lagi udah. Kita lanjut ke ini VCT Challenger SEA nih. Nah, itu kan tinggal final antara dua tim kan. Tadi kata lu emang lagi main sekarang Mas ya? Iya, lagi main ini. 2-0 2 di siapa? 2 di Brand. Tapi ya gitulah. Satu lagi Brand menang ini VCT SEA. Tapi kalau misalnya kita ngomongin dari keseluruhan tim ya, kira-kira menurut lu yang bakal menang tuh apa? Tanpa ngelihat ini udah final ya? Tanpa ngelihat ini udah gua tetap milih Paper X sih. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin ngeliat dari komposisi timnya gitu ya. Iya, orang-orang yang ada di situ orang-orang yang tepat lah intinya gitu. Kalau lu megang apa Mas Cyril? Kira-kira yang juara, bukan ngedukung ya? Gue megang untuk Paper X. Karena ini lebih ke pilihan subjektif sih. Ya karena Indo, ya gue dukung negara gue gitu. Asik. Nasionalis sekali ya. Betul. Mantap. Mas Rea nih, kalau ngomongin tim Morph, line up-nya itu ada berapa orang Mas dan siapa aja? Buat sekarang gue jalan 5 orang. Cuman ada satu temen gue yang jadi subs, jadi cadangan. Stand in. Ya. Tuh. Kalau buat tim dari Morph ini yang jadi kaptennya tuh siapa Mas? Kaptennya kebetulan gua, terus role in game leadernya juga gua pegang gitu. Oh, lu sebagai IGL ya berarti ya? Betul. Lu kapten sama in game leader. Cukup berat gak sih Mas menurut lu untuk megang dua-duanya ya? Berat banget pasti. Ditambah ada sampingan organisasi kan sama kuliah. Makin parah. Nah, itu. Pusing juga itu kan, lagi bikin organisasi tiba-tiba mikirin skema penyerangan ya kan, penyerangan ya, betul. Itu kecampur-campur semua itu kan pusing juga. Kan gua nggak main Reina Der, jadi pusing gitu. Bener.
Kalau misal lu jadi IGL gitu kan sering disalahin gak sih? Biasa IGL itu yang paling disalahin bukan fans dari fans-fansnya lah. Iya. Benar. Lu pernah nggak dimarahin gitu sama fans lu gitu, dicaci maki lah. Ih, goblok lu gitu. Wah, nggak tahu ya. Cuman kayaknya fans Morp kalau sama tim sendiri mereka kagak itu dah. Gue malah di support terus loh di IG. Oh iya. Iya. Kayak ya udah bang, nggak apa-apa. Next time. Udah gitu aja, nggak ada yang ngejatohin gitu. Jadi ya lumayan bersyukur lah gue. Lumayan bersyukur ya kalau bisa ngomongin fans dari Morp ya. Betul. Mungkin pemikirannya fans Morp dewasa kali pemikirannya. Amin, semoga seperti itu. Tapi misal nih Rek, ya kita sama-sama tahu mulut netizen Indonesia ya kan. Misalnya ada yang ngehujat gitu yang badut, morfomoji badut atau gimana. Ya. Lu bakal mikir gimana? Apa yang lu bakal tanggepin kah atau gimana? Gue gak bakal tanggepin sih Der. Soalnya kalau netizen sekali lu tanggepin, netizen yang lain yang nyerang lu gitu. Oh iya betul. Ya kan? Betul. Tipikal netizen banget itu kayak gitu. Dikeroyok ya kan? Netizen emang. Iya kan? Jadi ya mau ngapain lagi gitu. Gue terima aja. Ya tugas gue di game juga IGL gitu kan. Gue juga sekalian nge-hype tim gitu. Ya badut aja. Slow. Lu umur lu berapa Mas? Gue 21 tahun ini. Ada yang lebih muda dari lu nggak di tim Morp itu? Ada, tapi di tim gua nggak sampai muda-muda banget. Paling muda 19, 3 orang. 3 orang itu? Coba ya mendominasi lah artinya. Jadi gue 3 orang pemain muda. Ya, 3 orang gue 19, 3 orangnya 21. Wah iya. Terus suka duka lu di Morp gimana Mas? Apa lu demen nggak main sama teman-teman lu gitu, sama tim-tim lu? Kalau buat roster gue yang sekarang gue seneng banget sih. Kalau duka paling ya duka nggak lolos VCT aja udah. Selain itu kayak duka kayak mainnya jelek atau apa itu ya normal lah. Kan nggak lolos VCT. Lingkungan di Morp sendiri tuh menurut lu nyaman lah ya? Kalau buat tim gue nyaman banget. Nah tadi kan dukanya nih. Kalau untuk sukanya yang paling berkesan buat lo apa? Selama ini lu di Morp? Sukanya apa ya? Ya supportnya aja sih. Kayak satu dari teman-teman gue ya kalau kalah ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada yang sampai parah banget gitu loh. Semuanya next masih time lah gitu lah ya next time. Terus manajerku juga tuh Danan, kalau lu pada tahu Danan, Danantara. Nah tuh tahu. Nah itu dia selalu ngomong kalau kita kalah turnamen lagi kayak gitu. Sampai yang kemarin menang dia masuk Discord, dia juga ikut teriak-teriak gitu. Jadi nggak pernah ada tuh yang kayak kalah malah ditanyain kayak kenapa lu kalah, kok bisa kalah, harusnya jangan kalah dong, kayak gitu. Nggak ada, cuman dibilang ya udah lu latihan lagi aja pada gitu, mungkin lu pada kurang main, kurang grinding gitu. Danan tuh streamer gak sih? Iya, dia dulu streamer di Twitch kalau nggak salah. Iya benar. Kalau alasan lu nih, setahu gue ya, yang gue nonton dari VCT ngeliat lu main tuh, lu mainnya Sky sama Bridge nih Mas. Ya. Apa alasannya sih lu pakai Sky sama Bridge? Karena nggak tahu ya, gue ngerasa kan gue sini sebagai IGL kan main Valo. Iya. Kalau misalnya gue kayak ngasah aim sama mekanikal gue doang, kayaknya nggak cocok kalau gue IGL gitu. Nah gue sebagai IGL gue lebih milih ngeringanin beban temen gue. Ya udah gue pakai roll support, Sky, Bridge, Sova, apapun yang bisa bikin temen gue bunuh lebih gampang, ngedapetin apapun lebih gampang, ya udah gue pakai gitu. Makanya gue nggak ada roll pasti sampai sekarang. Semuanya gue mainin. Jadi buat aimer di tim lu tuh bukan lu ya? Bukan. Gue bener-bener nggak fokus di aim. Lu naruh posisi lu di posisi-posisi yang emang awkward, yang emang. Iya bener. Kayak misalnya lu mau masuk, lu nggak punya smoke, nggak punya flash, gue cuman ngomong aja udah ikutin gue sini. Gue paling depan, gue buka, lu pada bait gue, udah gitu doang. Kalau biar bisa nge-trade gitu ya? Iya biar bisa nge-trade gitu. Oh Mas, dari lu nge-main apa Mas? Kalau gue pribadi ya karena gue dulu kan gue beralihnya dari PB kan. PB ya secara mekanikal mereka udah beda, dan PB benar-benar ngandelin keyboard down mouse lo gitu kan. Jadi gue main gue di duelist biasanya, lebih ke Reina sih. Cuma kalau sebagai second duelist gue pakai Sky. Reina sama Sky agak jauh sih sebenarnya, mekanik Reina sama Sky. Lumayan, cuma kalau ini kan apa tadi Mas Rea tuh kan bridge sama Sky ya. Dua-duanya flasher gitu.
Kalau Reina sama Sky kan cukup jauh juga tuh. Karena gue suka maju dengan flash gitu loh. Apalagi kayak flashnya Sky kan bisa tahu ada musuh atau enggak gitu kan ya. Iya benar. Kalau terinspirasi dari siapa Mas main Reina sama Sky? Kebetulan gue menginspirasi diri gue sendiri, jadi gue terinspirasi dari gue sendiri gitu. Self awarding gitu loh. Betul, gue harus percaya diri soalnya. Keren. Mas Rea milih Sky sama Bridge itu ngelihat dari siapa? Gua ngelihat dari, kalau Sky gue dari orang Korea, Bridge juga orang Korea. Cuman kalau lu mau lihat fun-funnya main solo ya kayak Nosi gitu-gitu lah. Konten kreator yang ada di YouTube gitu, tontonin aja lumayan. Tapi kalau buat sementara lu nggak ada role pasti ya? Agent fixnya nggak ada. Kemarin yang turnamen yang terakhir gue menang, gue pegang Sentinel. Oh iya. Tuh. Iya. Terus VCT kan gue pegang inisiator. Tuh. Tapi kalau lu jadi duelis lu pede kan, soalnya kata orang-orang ya, yang gue tau lu intinya jadi duelis tuh harus pede. Nah lu pede nggak sih kalau megang duelis? Pede. Gue bakal pegang duelis kalau emang temen gue lebih pinter dari gue gitu. Iya. Yeah. Karena dan kebetulan di Morp juga orangnya pinter semua gitu. Jadi sebenarnya gue kasih role apapun mereka bisa. Nah cuman kesempatan mereka fragging tuh lebih gede di duelis. Kayak gitu, makanya gue kasih duelis sekarang. Soalnya kan seperti yang lu bilang tadi tuh, lu katanya bukan aimer dari tim lu kan? Ya benar. Artinya yang gue tangkep tuh aim lu kurang lah kalau dibanding dengan tim lu. Tapi kalau misalnya lu ngegantiin tim lu di duelis, kayaknya nggak bakal pede, nggak bakal ngaruh banyak sih. Oh, gitu. Selama jalan aja gitu. Kalau buat Morp nih, terutama sih buat lo, tim yang emang rival di Indonesia tuh apa? Nah, rival ya. Kalau gue bilang secara data gitu ya, kayaknya sih Extend sih. Kalau data Extend. Ya, tapi kalau anak-anak, kayaknya rivalnya itu lebih ke Boom sih. Boom tuh kita rival banget ngalahin gitu. Rival dengan AE juga gak sih? Kayak dia rival, segala rival gitu. Rival semua orang udah itu. Iya, rival. Bener. Enggak, bukan. Sorry, bukan Boom. Apa? BTR. Tuh. Kan udah terkenal banget kan tuh. Alah, Morp BTR lagi. Bener. Di situ Morp BTR terus itu. Iya, tuh. Gitu. Kalau lu bilang XN, kenapa XN? Mungkin XN lebih gak kelihatan gitu kalau lebih sering lawan kita daripada BTR. Jadi kayak kan sebelum VCT sama di sela-sela VCT ada turnamen komunitas juga kan yang kita ikutin kan. Itu kita jarang banget ketemu tim. Kayak misalnya kita ngomongin Boom gitu, mereka jarang ikut turnamen komunitas. Tapi XCN itu selalu ikut dan selalu ketemu kita. Jadi antara XCN atau kita yang lolos sudah gitu-gitu terus. Iya. Jadi dia emang suka ikut turnamen kecil juga gitu ya? Iya benar. Nah kalau kita lepas dari dunia kompetitif dulu nih, kalau map favorit menurut lu apa Mas? Yang lu nyaman banget gitu main? Map favorit gue sekarang Haven. Kenapa Haven? Karena gue ngerasa di Haven gue bisa jauh lebih kreatif dibanding map-map lain. Jadi kayak kombinasi yang lu lakuin tuh banyak banget gitu di situ. Malah menurut gua Haven tuh agak susah ya. Soalnya ngelihat dia dengan side yang 3 beda sendiri dengan game-game yang sebelumnya gua main. Benar. Kayak kalau CS kan maksimal 2 gitu. Nah ini 3. Iya. Rotate-nya cukup jauh juga. Nah itu sih menurut gua agak sulit. Kalau menurut gua tuh enakan di attacking apa defending lo di Haven? Haven ya. Haven gue lebih suka attacking sih jujur. Kan tadi gue bilang kan kalau misalnya di map lain kan kombinasinya lebih dikit kan. Soalnya kan kalau di Haven ada ABC gitu. Gue bisa ngapa-ngapainnya lebih banyak. Sedangkan kalau misalnya gue main di Bind, itu orang ya udah antara ke A ke B gitu. Mau dia ngapain kek, ujung-ujungnya ke A ke B gitu. Gitu-gitu doang. Jadi tapi emang kalau di Haven bisa fake. Apa ya namanya? Main war gitu lah ya. Iya benar. Lebih enak dimainin otaknya sama mentalnya tuh di Haven. Permainan otak gitu. Pernah gak sih lu main di Valo terus kayak teman lu mati di A, lu jaga B. Terus lu rotate ke A. Temen lu yang di C mati.
kecil lagi mereka. Iya sih itu bingung. Kesel gak sih? Iya bingung. Benar. Terus ini gua harus ngapain gitu kan? Iya kayak teman gue mati semua nih, gimana nih? Ya kayak gitulah. Mas Daryl, gue main sama Mas Daryl tuh, ya udah deh, ya udah deh gitu. Template banget, ya udah deh. Pasrah aja udah. Iya. Kalau map favorit lu menurut tau apa bang? Kalau gua map favorit gua di Bind. Gua paling pede mungkin di Bind. Kenapa Bain? Karena kalau di Bind kayak crosshair placement gua kayak udah pas aja gitu. Kaca. Ya, gue sebagai duelis biasanya kan gue nahan crosshair tuh udah kayak udah spot-spotnya udah enak lah kalau di Bind. Ini mungkin Mas Rea mau direkrut nih ya. Ini sebagai aimer kelimanya nih. Boleh. Ditunggu. Iya sih soalnya Mas Rea kan emang main duelis kan, yang dimana ngutamain aim banget. Reina lagi kan, skillnya nggak aktif kalau misalnya nggak nge-kill. Coba dari Mas Rea kita mini game sedikit ya. Coba build agent dengan 3 ability terus 1 ulti. 3 ability 1 ulti kan. Iya. Gua demen banget pisau kayo, enggak tahu kenapa. Walaupun gua enggak main kayo. Pisau kayo yang suppress itu kan ya? Iya, yang suppress. Kan sama ngasih info juga kan? Iya. Iya. Itu gua suka banget maininnya. Terus flash kai. Habis itu kayaknya gua pakai drone sofa deh. Kalau anjing kayaknya gampang banget dihancurin gitu, sama nggak bisa terbang tinggi. Kalau ulti? Terus kalau ulti karena gue support banget, gue pilih ulti Sky aja sih. Ulti Sky gue setuju sih. Ulti Sky enak banget menurut gue. Apalagi dengan apa ya? Ulti poinnya cuma 6 kan? Cuma 6 ya. Enak banget itu. Enak parah. Kalau lu apa Mas Cyril? Kalau gue jujur gue biasanya ngandelin event sama permainan yang agak lebih cepat lah, lebih gesit. Biasanya gue lebih prefer untuk lainnya Reina, Lear, lainnya Reina. Terus gue juga suka Sky-nya Flashnya Sky, sorry. Itu enak banget. Terus untuk ultinya ability satu lagi. Oh, ability satu lagi. Itu biasanya mungkin dashnya Reina, dashnya Jet mungkin ya. Keren. Dashnya Jet. Terus ultinya Reina, karena menurut gue overpower banget sih ultinya. Duelis banget. Tapi apa nggak boros itu flashnya 2? Satunya near sight, satunya flash. Menurut gue enak flashnya. Kalau Sky enak buat nyarinya gitu loh. Ya, bisa, buat info bisa tahu kan. ada atau enggak gitu. Gitu kalau gue. Cukup ya. Cukup sulit. Kalau menurut lu nih Mas Rea, pandangan lu tentang streamer dengan pro player. Lu sendiri nge-stream gak Mas? Gua nge-stream jarang banget tapi pernah nge-stream lah ya? Pernah. Sekarang kan banyak banget nih soalnya pro player yang udah pindah ke streamer. Contohnya mungkin dulu tuh ada Shroud kan pro player dari C9 di CSGO. Terus dia retire, dia jadi full time streamer. Nah menurut lu kenapa sih orang banyak yang kayak gitu? Soalnya nggak Shroud doang, banyak juga. Gini sih, kalau dari sudut pandang orang normal gitu ya, lu kalau jadi pro player, kita ngomongin pro player NA dah, orang Amerika yang full time, mereka bangun tuh pasti ada yang namanya review game gitu. Nah mereka bangun tuh gak langsung main, karena emang lu bangun pasti masih lemes kan. Ya lu workout dulu atau apa, kalau lu ada workout, lu bangun terus nonton game. Abis itu lu pasti main, ada jam kosong, lu pasti disuruh kompe lah, ranked gitulah ya. Sampai lu latihan sorenya sampai malamnya kelar, lu review game lagi. Sekarang gaji lu cuman sekian. Misalnya kita ngomong Shroud nih, gajinya di NA itu paling 50 juta rupiah ke atas. Sedangkan kalau dia streaming, dia bisa dapat minimal 200 juta per bulan. Dimana dia streaming tuh jadwalnya fleksibel. Jadi menurut gua streaming tuh jauh lebih mudah juga, gampang duitnya gitu, dapat duitnya. Dan lu nggak tersiksa. Kalau lu jadi pro player, lu benar-benar harus komit gitu. Dan gaji lu mungkin nggak seberapa. Oh, jadi lebih ke arah ini ya. Gimana orang nyari duit aja? Iya benar. Realistisnya aja gitu. Kalau misalnya kita ngomongin pro player nih Mas, dimana orang kalau main game itu kan buat apa ya, melepas penat. Nah lu kalau jadi pro player kan orang kan bisa kerja terus melepas penatnya main game. Dimana lu kalau misalnya jadi pro player itu lu main game, nah lu melepas penatnya gimana? Gue main game lain. Itu doang sih.
Lu main game apa selain dari Valorant untuk sementara? Kalau sekarang sebenarnya gue lagi nyari game-game offline gitu sih. Kayak cuman gue males main GTA. Soalnya pasti makan waktu. Nah, Nah, GTA Mas Daryl kan GTA. masalahnya sekarang game buat rehat gue, game kompetitif juga. Oh iya. Iya, gue sekarang main Dota 2. Maksudnya balik main Dota lagi gitu. Sebagai refreshing gue. Cuman ya gitu, gue main ranked juga, nggak gue anggap serius. Kalah, menang. Have fun yang penting gitu. So gue bingung gitu sih. Di mana pro player tuh banyak bilang dia bingung kalau misalnya dia buat nyari melepas penatnya gimana, sementara itu kerjaan mereka gitu. Kalau pengalaman temen gue sih, kalau lu tahu BTR Rapelin, nah tuh kan dia baru deket sama cewek kan, streamer juga tuh. Nah, ya udah streaming It Takes Two, kalau lu tahu It Takes Two tuh. Oh, tahu kan? Ya game yang main berdua lah, atau enggak main apa ya? Gue sampai main Tetris, sumpah. Biar gue nggak pusing main Valo. Jadi makanya apapun lah yang bisa lu bikin refreshing gitu. Kayak lu keluar aja, nggak usah main game gitu, lu keluar jalan-jalan naik motor ya dia ya. Ada kalanya lu penat gak sih ngelihat misalnya lu habis turni juga, terus lu main Valo, lu enak banget ngeliat Valo gitu. Ada kalanya gak sih? Enak, ada. Enak. Baru aja gue lewatin itu. Oke. Makanya gue ngerasa kayak yang VCT kemarin performa gue jelek tuh ya karena gue burn out gitu. Cuman sekarang udah balik gitu. Lo kalau burn out gitu pernah mikir gak sih, apa udah sampai sini aja gitu ya? Ya pasti, apalagi kalau jujur-jujuran kan ya kayak umuran kita kan ya semester 7 udah lu mikir mau nyari magang di mana, KP di mana, lu apa habis itu mau lulus kapan gitu. Pasti lu mikir banget juga, ya kan? Ya TA. Nah, makanya itu sebenarnya pressure banget gitu. Cuman gue coba nggak terlalu mikirin inilah, kayak ya udahlah, ada jalannya gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya lu bakal mulai streaming lagi nggak sih? Tunggu gue menang sesuatu dulu. Oh gitu. Gue pengen banget. Tunggu lu nge-achieve sesuatu dulu baru lu mulai streaming artinya. Ya, menurut gue menang komunitas bukan jadi alasan gue langsung streaming gitu-gitu deh sih. Gue pengen menang sesuatu yang menurut sesuatu emang besar ya. Iya. Mungkin personal branding juga ya. Iya. Tapi mungkin gue bakal stream 1-2 kali buat ya iseng-iseng aja gitu. Mungkin kalau udah ngalahin Boom gitu. Iya, benar. Ya, kalau misalnya ngelihat Bagan gitu, ngelihat Boom di Bagan lu, bakal kayak duh gua lawan Boom lagi. Kalau buat sekarang gue asik sih. Apa malah kayak wah gua lawan Boom nih gitu. Gue kayak gitu. Oh iya. Gue sama teman-teman gue tuh nggak pernah yang kayak apa namanya, nggak pernah yang kayak ciut karena tim gitu lawan siapa. Kayak misalnya nih, kalau tahu kan More BTR, gue tiap justru kayak ketemu BTR terus malah bosan gue, kayak capek gitu. ini lagi gitu. Nah apa sih kagak lawan Boom, kagak lawan AE atau siapa gitu. Gue bener sih More BTR terus istilahnya El Clasico lah ya. Iya. Benar. Kalau lu disuruh pilih antara streaming sama pro player, lu bakal milih apa? Gue lebih milih streaming. Kalau misalnya gue punya audiensnya gitu. Oh, misalnya namanya udah gede lah ya. Iya benar. Gue jauh lebih pilih streaming. So mungkin streaming lebih santai nggak sih? Iya santai, dan lu nggak harus serius banget setiap saat gitu. Iya nggak harus pakai. Kan kalau pro player apalagi lu GL kan, dimana lu harus menggunakan 100% otak lu. Iya benar. Kayak gitu. Terus kalau sekarang kan Valorant nih yang parahnya tuh yang bikin komunitasnya jelek, Smurfer. Pandangan lu terhadap Smurfer nih gimana? Itu dia. Kenapa Der? Itu bikin hard stuck bro. Kalau gue nggak ngedukung tapi nggak ngenolak juga. Kayak ya udahlah ya gitu. Ya udahlah. Soalnya mau diapain gitu. Semua game kan pasti ada Smurfer kan. Pasti gitu. Tapi gue juga nge-smurf. Kalau gimana? Kalau lu pribadi, lu pernah nge-smurf gak? Pernah. Gue nge-smurf sekarang. Gue udah nggak pernah main account. Oke. Sekarang nge-smurf di Immortal. Jatuhnya sombong ya? Mungkin semua setuju jatuhnya sombong. Smurf gue udah mau radian lagi nih. Malah lebih tinggi dari akun gue.
Iya. Jatuhnya lebih ke sombong ini saya lihat. Emang kenapa bang lu nungguin dia bakal bilang kalau nge-smurfing di gold? Iya di gold atau silver gitu kan. Orang nge-smurf itu yang gue kesel di immortal. Kalau artinya lu pernah nyentuh radian tapi mas? Iya, gua mulai nyentuh radian tuh season 2 Valorant. Itu skill gap antara radian sama immortal tuh jauh menurut lu? Immortalan menurut gue jauh banget sama Radian. Karena kalau di Radian ya orangnya keren-keren lah, orang-orangnya, otak-otaknya gitu. Bisa-bisa aja ajaib gitu ya, ajaib. Bener. Kalau bisa nih, kalau bisa udah deskripsiin perbedaannya apa sih immortal sama radian tuh? Kalau aim gue bisa bilang lebih, kalau orang yang konsisten tajam aimnya jauh lebih Radian gitu. Terus orang yang di Radian itu ngerti kayak misalnya lu nahan angle ini berapa detik dia bisa tahu. Oh. Jadi kayak lu walaupun lu nge-flash di sini dia udah tahu tuh, walaupun nggak ada orang. Ini pasti fake gitu. Oh ini bohongan, nggak ada orang. Next Jadi level banget ya. Iya makanya. Read them like a book banget ya. Iya benar. Gitulah. Berarti Mas Diril pernah nge-smurf juga mas? Saya di smurf biasanya, kalah karena di smurf. Oh iya. Sebagai hard stack ya udahlah, saya jalani aja. Nah, ini Mas Diril kan nggak pernah nge-smurf artinya mas ya? Pernah sih, tapi di Pernah. air. Nah, Mas Diril sendiri kan hard stuck gara-gara kena smurf ya. Nah, kalau dari Mas Rea tipsnya gimana mas kalau ngelawan smurf gitu? Siapa tahu bermanfaat buat Mas Diril nih. Saya lucu banget nih. Boleh. Kalau lu harus ya, main gak pakai otak aja udah. Jadi antara lu ras 5 atau lu apa kayak misalnya lu main di Asen nih misalnya, Asen. Orang kan AB kalau keras A main B main. Coba lu rasnya dari A short terus lu masuk garden, loncat ke heaven baru masuk ke side tuh. Pusing smurfernya. Soalnya iya sih. Kunci lawan smurf tuh bikin orangnya pusing tau. Kalau dia pusing pasti dia gak bisa main. Kayak gitu aja. Lu main judge aja udah 1 game main Odin gitu. Pasti menang, Cok. Gitu. Soalnya smurf tuh paling menang di mungkin jam terbang kali ya. Jam terbang di aim, terus di mental mungkin dia kuat. Wah, lawannya paling rank kecil ya, gitu. Benar. Pede ya. Jadi cara ngelawannya ya mungkin nggak pakai otak aja. Iya, benar. Oke, akan saya coba nanti. Tapi lu pas nge-smurf Mas Rea nih, lu pernah nemu yang smurf juga nggak dia? Pernah. Terus kayak oh anjing dia nge-smurf nih gitu. Pernah gua. Tapi ya slow aja sih gua. Soalnya kan nge-smurf gua. Iya. Sama-sama juga. Lu nge-smurf sampai yang kayak try hard gitu gak? Enggak sih. Gua nge-smurf aja. Buat najemin aim gitu atau gimana? Iya, nge-smurf tuh ibaratnya kesempatan gua main lepas gitu. Karena gua enggak bawa name tag morph kan. Oh iya. Orang enggak tahu nih gue siapa. Ya udah gua main bener-bener selepasnya gua aja gitu. Lu kagak nunjukin nama lu juga ya? Kan ada bisa di hide tuh namanya. Kalau main account gue hide pasti gue hide. Kenapa kalau main smurf kagak gue hide. Lebih ke ini sih. Biar orangnya gue gak tahu ya. Kayaknya gue gak tahu lu pernah tahu kayak gini apa gimana. Kalau lu nggak hide nickname, ada aja orang yang nge-throw gitu. Oh iya. Ada yang nge-throw atau nge-troll lu gitu. Iya, makanya kayak ketemu nih orang, gue gangguin aja gitu. Wah, kurang ajar juga. Berbeda dengan saya sih, saya nge-hide nickname saya karena saya toxic gitu aja. Beda ya. Nah, kalau di Radian orang-orangnya itu aja deh. Jadi kalau lu nggak hide nickname, ya udah orang tahu lu gitu. Bener. Make sense. Kalau jadi tipsnya tadi kan menurut lu ini ya apa namanya, main nggak pakai otak. Ya. Kayak ngasal dengan cara yang gitu tidak normal lah. Iya. Main dengan cara tidak normal. Cara-cara aneh lah. Tapi kalau menurut lu nih kita ngomongin di tim Morph sendiri. Nah, lu tuh menurut lu ya, lu orang yang nge-carry nggak sih di tim lu atau sangat berimpact gitu? Berdampak lah ya. Impactful, gitu. Iya, impactful gitu sih ke tim. Menurut gua berdampaknya dalam segi support sih. Supportnya bukan cuma di game tapi kayak ya support overall aja gitu. Gua dukung anak-anak, kayak gua bikin vibe-nya enak. Itu. Ini nggak pernah check up lah ya sama tim lu ya. Udah oke banget lah ya. Nggak pernah. Sumpah gua tuh
gue tuh kayak sekarang role gue tuh IGL, terus gue kayak nge-boost mood anak-anak. Pernah gue satu ronde lagi turnamen gitu, terus gue bilang gini, kan anak-anak nanya kan, kita lagi attacking gitu turnamen, mau kemana Rek? Gue bilang sabar, kenapa, ngapain? Udah tahan dulu ya, tahan napas 20 detik. Udah tahan aja semuanya 20 detik kayak gitu, semuanya reset mentalnya. Oh gitu. Iya sih, Kayak gue soalnya support banget lah gitu. kan emang Valorant kayaknya game mental banget ya, ngadu mental banget. Benar. Jadi menurut lu tuh orangnya yang emang impactful lah di tim lu ya. Iya. Tapi Tapi gue nggak mikir frag gitu. iya, itu sih pentingnya. Soalnya kayak kesalahan di gua, kadang gua kalau main juga main emang sama teman-teman gue yang ranknya lebih kecil dari gua gitu. Tapi gue di mana gue disuruh jadi ngelit timnya sendiri. Nah, salahnya gue di situ mungkin gue ngincer frags-nya. Iya. Kayak mukil. Ya udah beda lah. Kalau di low elo mungkin mindsetnya masih gitu. Iya. Kita mindsetnya masih gitu kali Mas ya. Iya betul. Kalau gue mikirnya gini sih, apa frag tuh datang sendiri lah kalau lu mainnya bener kayak gitu. So enak aja sih mencet tab tiba-tiba top frag gitu. Bener enak. Ya Mas, dari lu ada mau tambahin nggak Mas? Paling gue mau nanya sih, kan tadi kita bicara tentang streamer tuh. Aku pengen nanya, streamer yang non pro player yang lu suka siapa? Yang menurut lu mainnya menarik nih gitu. Menariknya jago apa lucu deh? Lebih ke jago. Kalau jago kayak ada deh bocah Radian 14 tahun. Oh, tau gue History ya? History. 14 tahun. Ya, tahu. Iya, history. Kayak history menarik sih gameplaynya gitu. Iya, bocah 14 tahun lu, kaget gue. Ya. Gue umur 20 tahun masih segini-segini aja. Iya. Lumayan sih itu menurut gua streamer yang oke. Terus kalau yang kocak paling Revorsi lah, orang tahu kan Iya. ya. Oh, Revorsi ya. Iya. Lu pernah nemu nggak Mas kalau pas matchmaking gitu? Sering kan gua ada friend list ya. Sering Oh, tuh iya. gua diajak mabar. Bang, main Bang. Dia PM gua terus. Pusing kepala gua. Lucu deh dia. Tuh gue ngeliat juga, dia kan emang mainnya race kan. Nah, Dia kalau main sama dia main pakai agent lain gitu, dia tetap nggak bisa diem itu, spasinya tetap di spam sama dia. Lompat. Iya, lompat. iya. Dia gak bisa diem main. Tapi gua ada fun fact loh. Dia tuh dulu dikata-katain banget sumpah. Awal-awal dia terkenal main Raze Jet doang itu dia dikata-katain loh. Terus sekarang makin lama karena mainnya Raze Jet doang, sacel. Razi alay ya, Razi alay. Dan gua gak tau lu pada ngikutin konten dia apa gimana. Cuma dia sekarang udah pakai rifle loh di konten-kontennya dia semua. Benar, Iya kan? udah keren Iya. banget. Itu hampir semua pro player kalau lu tanya Rayak jago apa kagak, jago banget sumpah. Itu Raze nomor 1 Indo sumpah. Secara movement, aim sama mekanik dia paling jago lah. Cuman ya itu mainnya Raze doang. Gitu doang. Dia waktu streaming sih gue pernah lihat dia ngomongnya gini, dia mainnya kalau nggak Raze Brimstone. Brimstone banget ya. Iya, Jauh ya. Brimstone kalau loncat kan berisik juga itu sepatunya. Iya, sepatunya berisik itu. Pakai boots. Iya. Kalau lu Mas Diril, streamer favorit tuh siapa? Streamer favorit gue sama sih mungkin Revorsi ya, gue suka banget. Apalagi kalau di TikTok tuh muncul terus ya VP tuh. Iya, bener, di gue juga. Res Ale pasti muncul itu. Res Ale. Gue ngeliat mungkin Fruity kontennya lumayan ya, Fruity. Gue lebih ke buat entertain sih. Rudy bagus sih. Aimnya menurut gua crispy banget ya. Iya. Mr. One Tap. Mr. Yoi. Gila. Gua masih kaget sih sama History. Tapi menurut lu ya History tuh bagus Mas mainnya, Mas Rea? Bagus. Soalnya yang gue lihat dia orangnya bukan yang butuh agent buat nge-frag. Soalnya dia sekarang main Cypher setahu gue. Dia MM. ini ya. Dia lebih fleksibel gitu milih agent ya maksud lu. Ya, fleksibel. Nah, gue suka orang-orang kayak gitu yang kayak lu nggak perlu agen buat nge-kill gitu. 14 tahun bibit unggul lah ya berarti ya. Iya. Benar. Itu menurut lu prospeknya ke depan gimana dia? Bagus ya, udah ada masa depannya di dunia e-sport gitu. Harusnya sih dia udah settle sih. Oh iya. Oh iya sih. Iya, menurut gue sih harusnya udah settle. Dari streamingnya udah settle. Cuman kalau dia mau jalurnya mau belok ke kompetitif ya bisa-bisa aja menurut gue. Gitu. Nggak menutup kemungkinan kan?
Ini 14 tuh belum boleh ada kan soalnya ada age requirement gak sih di beberapa. Iya, benar. Kayak kemarin VCT. Iya VCT kemarin BTR cut ya nggak boleh main gara-gara Ya, orang masih cut. muda. Ah. Dia mungkin belum bisa main di beberapa turnamen kali ya gara-gara emang age Iya. requirement ya. Benar. Ini Mas Diri lu tau Son MV nggak Mas? Tahu Omen main ya kan? Iya Omen. Iya, Omen tahu. badut. Tapi gua doyan banget ngeliat dia main Omen sih. Untuk main Omen tuh harus muter otak sih emang kalau buat diri sendiri ya. Kayak nge-flashnya kapan Iya. teleport segala macem. Kocak gua ngeliat dia freestyle. Freestyle ya. Kok Yang botak kan ya dia. Iya dia botak. Dia di Malaysia kalau nggak salah sekarang. Oh, Lagi tinggal di Malaysia. menarik. Kok gue streamer sih. Lu kalau streamer luar ada doyan nggak Mas Rea? Valorant apa enggak? Iya Valorant. Kalau Valorant gue nontonin Sentinel Six Si. sama Asuna. Wah. 100 Aslinya Thieves. kemarin yang main ini kan ya. Yang Reina dia kill paling banyak tuh. Berapa? Ya, dia di VCT Amerika kill 48 OT di Icebox. Tenang Bukan Mas Diril manusia. ya, Mas Diril tenang, Mas Diril tenang. Santai. Mas Diril tenang. Ada pesaing, Itu- pesaing. VCT kan ya? Iya, VCT itu. Serasa smurfing loh dia. Dia fun fact, dia kalau nembak getar juga kayak Reiki. Getar-getar Tremor supremasi. Iya, getar. Tremor. Getar supremasi. Kok kalau non pro player yang lu tonton siapa Mas? Yang dari luar ya? Kalau non pro NA ya. gitu. Gue suka nonton, bentar. Ada namanya Strong Legs kalau nggak salah. Oh, gue kurang tahu tuh. Jadi dia tuh cowoknya pro player C9 cewek yang orang Indo. Kan ada orang Indo yang jadi pro player di Cloud9 cewek. Oh iya. Oh. Ada. Nah itu. Dia main Sky. Tuh gue sering nonton dia. Sama paling ini sih, kalau lu tahu apa? Grim. Oh, Grip. Oh, Green. Ya. Panutan gue tuh Grip tuh. Ya. Seru Suka banget gua ngeliat dia nonton main. dia. Seru banget ngeliat dia main. Kreatif banget. Iya. Dia biasanya emang nyari wall-wallnya nyari sendiri itu. Dia katanya sampai 6 jam di custom game coba buat nyari wall doang. Ngulik wall boost gitu ya. Wah, Iya. niat banget. 6 jam lo di custom sendiri, bayangin aja. Dia kan yang nemuin kayak bug Viper Cloud tuh. Yang smoke-nya Viper, terus sama cage-nya Cyper. Iya. Gue 2 jam aja udah enak main custom. Ini dia sendiri tuh. Lalu Mas Diril ngikutin streamer luar gak? Streamer luar kurang begitu ngikutin. Lu kagak ngikutin ya? By the way, gue punya fun fact juga nih. Asik, Gue apa kan tuh? friendlist juga ya sama Morphmoji ya di itu kalau setiap sebelum tanding gue lihat karirnya isinya deathmatch tuh wah mungkin ada 2 jam kali deathmatch ya Re. Enggak nyampe 2 jam lah. Sampai 2 jam lah ya, cuma banyak banget itu. Iya. Benar. Ada. Jadi pemanasan lu di deathmatch ya? Gua pemanasan sih kalau mau tanding di deathmatch, iya. Oh. Kata orang kan deathmatch terus biasa main pakai yang kalau nggak sheriff terus atau nggak guardian kan? One tap ya. Ya, mainnya emang tapping. Terus Ngerti. suaranya lu matiin. Lu kayak gitu juga nggak sih Mas? Gua nggak pakai guardian, tapi gua pakai ini sih. Kan gua lagi belajar phantom kan. Ah. Jadi ya gua lebih pakai phantom, tapi gua matiin suara. Kenapa gua matiin suara? Biar gua nggak tahu, gua kalau DM tuh lebih nyaman aja tanpa suara. Jadi gua nggak mentingin gua menang DM-nya apa kagak. Yang penting gua nembak aja udah. Gitu. Tapi lu biasa kalau sebelum tanding gitu DM memang lama banget ya? Tergantung. Kalau gue udah ada kompe berapa kali, gue gak bakal DM lama. Tapi kalau gue belum ada kompe sama sekali, gue DM dulu. Lama. Iya makanya gue DM kayak sekali 2 kali udah pegel gitu. Iya benar. Pegel banget. Tapi kalau Gue bicara- DM paling 3 kali, udah. Oh iya. Kalau bicara senjata nih, Re, prefer Vandal or Phantom? Oh iya ini sering jadi perbincangan. Sulit sumpah. Gue di satu Mungkin- sisi mungkin pengen bisa lu jago breakdown. gitu. Gue di satu sisi tuh pengen jago pakai phantom. Ah, Coba gue nggak bisa mengkiri Vandal gue jago gitu.
Pantom. Kalau gue kalau pakai Pantom gue nge-wave terus. Bener. Tapi kalau Bisa. pakai Vandal gue first bulletnya kena terus. Nah kan bingung kan? Gitu. Padahal kalau dari data ya first bulletnya Phantom lebih bagus gitu. Iya benar. Tapi emang pas di tes first bulletnya apa Vandal lebih enak aja menurut gua. Iya, dan lu kesel gak sih kalau lu pakai Phantom 140 doang? 140. Iya, kending. Bete Kesel banget banget itu. gak sih? Iya. Nah, Kending gitu. terus tim dia ada Sage sama Sky. Wah, udah. Iya. Dual heal. Gue sekarang kalau pakai Phantom, kalau emang nahannya deket banget baru pakai Phantom gue. Tapi kalau gue gerak-gerak jalan-jalan gue Vandal terus. Fire rate lebih enak ya. Iya, fire rate enak sama itu first bulletnya enak. Gue mau nanya satu pertanyaan. Ini pertanyaan emang dari gue aja sih. Gue pernah lihat di TikTok soalnya. Apa tuh? Jadi bayangin kalau misalnya satu match nih 0-0. Terus kan pistol round. Nah, pistol round kalau menang itu lu beli apa malah nge-save? Apa malah langsung bonusing? Gue dapat jelasan yang buat turnamen sih. Oh iya. Iya. Jadi gue kalau turnamen kalau misalnya menang pistol round itu buy-nya ada tentuannya gitu. Oh, udah hafalan, udah ketentuan gitu lah ya. Tapi tentuannya bukan gue yang bikin. Jadi kayak ya udah nalurinya anak-anak sama kita udah insting aja gitu. Jadi kayak kita nggak mikirin banget lah. Gue yang gue lihat sekarang orang mainnya jadi orang yang main sendiri flanker gue kasih ghost. Jadi kalau misalnya ada ghost atau sheriff dari pistol kita kasih ke dia. Yang Terus dia duelist gue kasih vandal. Iya, dia nggak beli. Duelist gue kasih vandal, Phantom, serah dia. Habis itu sih saya spekteran. Soalnya lu nggak mau banget kalau misalnya lu masuk ronde menang pistol round nih. Lu 4 orang ghost masuk side, mereka stacking atau mereka force buy kan gak lucu gitu. Gitu. Itu second round udah ada yang pakai vandal artinya. Ada kalau misalnya Reina atau dia lagi pede banget gue kasih nggak apa-apa. Wah, serem juga ya. Ya. Kalau punya heal juga lumayan kan. Sebenarnya pakai kalau vandal. yang dari ini sebenarnya apa gue dapat dari TikTok sih. Apa Jadi kalau misalnya first round nih, terus lu menang, itu lu beli langsung kayak Spectre sama full armor. Ya. Terus kalau kalah lu bonusing, biasanya beli sheriff aja. Nah, terus katanya kalau misalnya round ketiganya, misal lu menang nih, terus lu beli. Habis itu round ketiga itu kemungkinan besar lu bakal menang. Round keduanya bakal menang. Ya. Baru bonus roundnya gitu. Tapi emang teorinya bener gitu, Mas. Benar. Tapi kalau misalnya gua sama anak-anak itu nganggapnya sekarang udah nggak ada bonus round. Soalnya kalau misalnya gua ngasih satu ronde, walaupun itu bonus round ke musuh, itu momentum gede buat musuh. Iya. Ini nggak? Jadi gua nggak mau ngasih skor gitu intinya. Apa ya? Kalau lu tahu Shazam dia pernah ngomong, selama lu punya duitnya sama selama lu tahu caranya, jangan pernah lu masuk ke ronde cuma beli sheriff gitu. Gitu. Ngerti. Mas Teddy ada yang mau ditambahin? Udah sih mungkin dari gua cukup kayaknya. Ya, dari saya juga sudah cukup seperti. Mungkin dari Mas Ria ada mau closing statement? Aman nggak ada. Kata-kata Dukung mungkin dukung gua aja. sih. Oh. Tetap Siap, dukung Dukung Daryl. Morph Impact ya, tetap dukung Morph Impact. Yoi. Ya dukung tim gua lah intinya. Gitu. Oke, kita sudah berakhir di penghujung acara ya. Makasih juga Mas Rea, Mas Daryl dan menyempatkan hadir buat di podcast BMFTK ini. Sukses terus buat Mas Rea ya di karirnya. Sukses juga buat kalian berdua. Dan jangan lupain juga kuliahnya, pendidikannya. Mantap. Amin. Mas Daryl juga sukses terus di himpunannya ya. Siap. Dan jangan lupa di kuliahnya. Siap. Terima kasih Mas Rea, Mas Daryl. Sama-sama. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.